Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan hati agar kita tidak mudah marah. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Neru. Film ini dibintangi aktor Mollywood, The Complete Actor Mohanlal. Film ini request dari Ahmad Alayudi, Andini, dan kawan-kawan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Vijay adalah pengacara yang baik hati, Hana adalah seorang maklar kasus, Sarah adalah seorang muslimah yang tidak bisa melihat, Raja adalah pengacara senior yang tidak pernah kalah. Suatu hari di Provinsi Kerala, seorang muslimah yang tidak bisa melihat bernama Sarah diperkaos oleh seorang pria. Polisi baik hati bernama Paul langsung mendatangi rumah Sarah. Paul bertemu dengan ayah tiri Sarah bernama Muhammad dan ibu kandung Sarah bernama Parvin. Sarah lalu dibawa ke dokter forensik dan diperiksa. Setelah diperiksa, Sarah dan kedua orang tuanya kembali pulang. Malam hari, Sarah yang merupakan seorang seniman patung membuat bentuk wajah pelaku menggunakan tanah liat. Besok pagi, Paul datang ke kamar Sarah dan melihat patung wajah pelaku. Paul bingung bagaimana bisa Sarah membuat patung wajah pelaku. Sarah mengatakan ketika ia diperkaos, Sarah meraba wajah pelaku agar bisa mengidentifikasi wajah pelaku. Muhammad mengatakan kepada Paul, sebelum Sarah mengalami kebutaan dahulu, Sarah adalah seniman patung. Paul langsung mencari pelaku. Setelah ditelusuri, wajah patung itu adalah wajah seorang pemuda bernama Michael. Ternyata kemarin Michael menginap di rumah temannya bernama Vinod yang merupakan tetangga Sarah. Paul langsung menangkap dan membawa Michael ke kantor polisi. Sarah dan kedua orang tuanya mendatangi kantor polisi. Ketika Sarah mengidentifikasi wajah Michael, Sarah langsung menampar Michael. Paul kemudian menahan Michael. Berita ini menyebar di media televisi. Pagi hari, kedua orang tua Michael yang merupakan pemilik perusahaan besar datang ke Provinsi Kerala menggunakan pesawat pribadi. Kedua orang tua Michael mendatangi Michael di penjara. Kedua orang tua Michael berjanji akan membebaskan Michael dari penjara. Kedua orang tua Michael lalu menjemput Raja dan Nima. Raja adalah pengacara senior yang tidak pernah kalah dan Nima putrinya juga merupakan seorang pengacara. Mereka berdua tiba di rumah mewah orang tua Michael. Ayah Michael lalu mengobrol dengan Raja. Mereka berdua membicarakan strategi untuk mengajukan jaminan pembebasan Michael. Besok pagi, persidangan dimulai. Sebagai pengacara pembela Michael, Raja maju ke depan dan memaparkan argumennya. Raja mengajukan jaminan pembebasan untuk Michael karena Michael tidak bersalah. Jaksa penuntut tidak bisa melawan argumen Raja. Jaksa penuntut berbicara dengan penuh keraguan. Hakim bingung melihat jaksa penuntut yang tidak mempersiapkan diri. Akhirnya, hakim mengabulkan jaminan pembebasan Michael. Muhammad kecewa kepada jaksa penuntut. Muhammad dan Parvin lalu kembali pulang. Sarah sedih mendengar Michael dibebaskan. Michael lalu menemui Raja dan menceritakan pemerkosaan Sarah secara detail. Setelah menceritakan semuanya, Michael kembali pulang. Malam hari, Raja menceritakan kepada Nima apa yang Michael lakukan kepada Sarah. Nima kaget mendengar hal itu. Nima mengatakan Michael adalah penjahat yang keji. Namun Nima tetap mendukung sang ayah yang membela Michael. Besok pagi, Muhammad menemui Paul. Paul akan membantu Muhammad mencari pengacara yang handal. Paul akan menemui pengacara baik hati bernama Vijay. Siang hari, Paul dan seorang maklar kasus bernama Hana pergi ke rumah Vijay. Setibanya di rumah Vijay, Vijay terlihat masih tertidur lelap di antara buku-buku. Hana lalu membangunkan Vijay. Vijay bangun dan membasuh wajahnya. Vijay kemudian menemui Paul. Mereka bertiga membicarakan kasus Sarah.
Paul memohon kepada Vijay agar menjadi jaksa penuntut dalam kasus Sarah. Namun Vijay menolak. Vijay mengatakan ia belum percaya diri masuk ke ruang sidang lagi setelah beberapa tahun dihukum atas kasus hilangnya dokumen ketika Vijay masih menjadi asisten raja dahulu. Hana mencari cara lain agar Vijay bersedia. Hana dan Paul lalu mengajak Vijay pergi menemui Sarah. Vijay tidak tahu ia diajak ke rumah Sarah. Beberapa menit kemudian, mereka bertiga tiba di rumah Sarah. Hana mengajak Vijay masuk ke dalam kamar Sarah. Vijay kaget dan baru tahu bahwa gadis itu adalah Sarah. Hana lalu menyuruh semua orang keluar dari kamar Sarah agar Sarah bisa mengobrol berdua dengan Vijay. Vijay bingung harus berkata apa. Vijay tidak bisa menjadi pengacara Sarah karena Vijay belum percaya diri. Namun, melihat kegigihan dan mental Sarah yang kuat, Vijay merasa malu. ഫിസിക്കലി ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ, മെന്റലി അല്ല. പേടിച്ചിരിക്കാനൊന്നും ഞാൻ തയ്യാറൊന്നുമല്ല. Vijay malu melihat Sarah yang mempunyai mental lebih kuat dari dirinya. Akhirnya, Vijay berubah pikiran. Vijay bersedia menjadi pengacara Sarah. Sarah berterima kasih dan menangis. Vijay lalu kembali pulang. Perlahan, kepercayaan diri Vijay mulai bangkit kembali. Paul, Hana, dan Muhammad mengobrol bertiga. Hana menceritakan kepada Muhammad mengenai tragedi masa lalu yang membuat Vijay belum berani untuk masuk kembali ke ruang sidang. Dahulu, Vijay menjadi asisten raja. Ketika raja sedang menangani kasus besar, beberapa dokumen kasus itu menghilang. Raja menuduh Vijay lah yang menghilangkan dokumen itu. Semua orang percaya dengan hal itu. Padahal yang menghilangkan dokumen itu adalah raja sendiri. Akhirnya, Vijay dihukum selama 5 tahun. Sejak itu, Vijay tidak mempunyai kekuatan untuk masuk kembali ke ruang persidangan. Di rumah, Vijay mulai mempelajari kasus Sarah. Tiba-tiba, Vijay melihat raja di televisi. Seketika itu, ketakutan Vijay muncul kembali. Pagi hari, Vijay mengumpulkan informasi. Paul memberitahu Vijay di laporan forensik tidak ditemukan susu kental manis Michael. Tetapi di dalam malu-malu Sarah terdapat zat kimia dari alat pengaman yang digunakan Michael. Bungkus alat pengaman yang sama juga ditemukan di dompet Michael. Vijay lalu menemui Sarah dan Vinod. Vijay melihat sekeliling rumah Sarah yang bersebelahan dengan rumah Vinod. Sebelum tragedi itu, Michael menginap di rumah Vinod. Vijay juga menemui dokter forensik. Setelah mengumpulkan semua informasi yang valid, Vijay yakin Michael adalah pelakunya. Sekarang, Vijay akan fokus untuk membuktikan di pengadilan bahwa Michael adalah pelakunya. Besok pagi, Vijay bersiap-siap dan pergi ke persidangan. Setelah sekian lama tidak bertemu, Raja dan Nima menatap Vijay dengan penuh kebencian. Mereka semua masuk ke ruang sidang. Persidangan pertama dimulai. Sima yang merupakan asisten rumah tangga di rumah Muhammad maju ke depan untuk memberikan kesaksian. Hari itu, Muhammad dan Parvin pergi ke acara pernikahan, sedangkan Sima pergi ke bank. Sima mengunci pintu rumah dan pagar. Yang mempunyai kunci rumah dan pagar hanya Muhammad dan Sima. Sepulang dari bank, Sima mendapati Sarah menangis sedih di kamarnya. Sima lalu menelpon Muhammad. Muhammad dan Parvin langsung pulang ke rumah dan lapor polisi. Raja maju ke depan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sima. Pertanyaan-pertanyaan Raja membuat Sima kebingungan dan tidak bisa menjawab. Raja mengatakan kepada hakim, "Yang mulia, kunci ganda rumah itu dipegang oleh Muhammad dan Sima. Artinya, hanya mereka berdua yang bisa membuka rumah itu. Ketika Sima pergi ke bank, hanya Muhammad yang bisa masuk ke rumah itu." Argumen Raja membuat orang-orang menduga Muhammadlah yang memperkaos Sarah. Hakim mempersilahkan semua orang keluar dari ruang persidangan karena Muhammad dan Parvin akan memberikan kesaksian. Parvin maju ke depan dan mengatakan, "1 hari sebelum kejadian, Michael masuk ke rumah kami dan bertanya di mana rumah Vinod. Suamiku lalu menunjukkan rumah Vinod kepada Michael. Waktu itu, Sarah mengatakan kepada kami, ia tidak ikut ke acara pernikahan besok. Aku yakin Michael mendengar hal itu. Michael tahu bahwa besok Sarah akan sendirian di rumah." Muhammad maju ke depan dan memberikan kesaksian.
Raja bertanya kepada Muhammad siapa yang mengizinkan Sima pergi ke bank. Muhammad menjawab dirinya lah yang mengizinkan Sima pergi ke bank. Raja berasumsi Muhammad sengaja menyuruh Sima pergi ke bank agar Muhammad bisa menyerap masuk kembali ke rumah dan memperkaos Sarah. Muhammad menolak keras hal itu. No further questions. Muhammad menangis sedih karena dituduh memperkaos putri tirinya. Vijay kesal kepada raja yang menyerang personal Muhammad. Persidangan lalu ditunda. Besok pagi, Vijay mengajari Sarah cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari raja nanti. Vijay menasihati Sarah agar tidak terpancing emosi ketika raja bertanya yang aneh-aneh. Vijay memerintahkan Sarah agar menjawab pertanyaan-pertanyaan raja secara datar-datar saja. Sarah patuh dan menurut saja. Beberapa hari kemudian, Muhammad dan Parvin menemani Sarah ke persidangan. Karena masih malu, Sarah menutup wajahnya dengan kerudung. Sarah maju ke depan dan menceritakan kronologi pemerkosaan dirinya. Hari itu, ketika Sarah keluar dari kamar mandi, seorang pria memeluk Sarah dari belakang dan memperkaos Sarah. Ketika diperkaos, Sarah fokus meraba wajah pelaku menggunakan tangannya. Dari situlah Sarah bisa membuat patung wajah Michael. Semua orang kaget dan sedih mendengar kronologi itu. Raja maju ke depan dan mengajukan pertanyaan kepada Sarah. Raja bertanya, "Sarah, aneh rasanya ketika seorang gadis diberkaos, gadis itu justru meraba wajah pelaku. Apa kau tidak merasa diberkaos?" Sarah sedih mendengar pertanyaan itu. Sedangkan Michael tertawa sinis kepada Sarah. Vijay berdiri dan membela Sarah. Vijay mengatakan, Sarah meraba wajah pelaku karena Sarah adalah gadis pemberani yang tahu apa yang harus dilakukan ketika nyawanya terancam. കാലം മാറി സാർ. പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനല്ല. ആരാ എന്താ എങ്ങനെയാന്ന്. But you try to change, Mr. Senior. Semua orang terdiam membisu. Sarah terharu melihat Vijay yang mati-matian membela dirinya. Persidangan lalu ditunda. Hana dan teman-temannya akan menggalang dukungan untuk Sarah di sosial media. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Vinod maju ke depan dan memberikan kesaksian. Vinod berbohong dan mengatakan, pagi itu Michael izin pulang dari rumah Vinod. Setelah Michael pulang, Vinod pergi ke gereja. Michael tertawa puas mendengar kesaksian Vinod. Sedangkan Vijay, Muhammad, dan Hana kecewa kepada Vinod. Persidangan lalu ditunda. Besok sore, Vinod nongkrong bersama Michael. Michael mengucapkan terima kasih kepada Vinod yang sudah membantunya. Tak lama kemudian, sosial media diramaikan dengan berita kasus Sarah. Netizen membela Sarah dan berdoa agar Michael diberikan hukuman yang berat. Michael kesal melihat komen-komen netizen. Malam hari, Michael dan teman-temannya mendatangi rumah Sarah. Teman-teman Michael memegangi Muhammad dan Parvin. Sementara Michael mendekati Sarah dan mengancam akan membunuh Sarah jika Sarah meneruskan kasus ini. Michael dan teman-temannya lalu kembali pulang. Sarah semakin merasa tertekan. Besok pagi, Raja memberitakan Nima untuk menggantikannya di persidangan kasus Sarah. Karena Raja ada pertemuan penting di luar provinsi. Nima patuh dan menurut saja. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Dokter forensik maju ke depan dan memberikan kesaksian. Nima maju ke depan dan bertanya kepada dokter forensik. Dokter, apakah di lubang malu-malu Sarah terdapat luka dan SKM Michael? Dokter forensik mengatakan, berdasarkan laporannya, tidak terdapat luka dan tidak terdapat SKM Michael di lubang malu-malu Sarah. Paul maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Paul mengatakan ia menangkap Michael atas dasar patung wajah Michael yang dibuat Sarah. Nima mengatakan, yang mulia, berdasarkan laporan forensik tidak terdapat luka dan SKM Michael. Artinya, kasus ini belum bisa dikatakan sebagai kasus pemerkosaan. Nima lalu duduk sembari menunjukkan wajah sombongnya kepada Vijay.
Persidangan lalu ditunda. Malam hari, Sarah sedih dan melampiaskan amarahnya ke patung yang ia buat. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Michael maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Michael mengatakan dirinya tidak bersalah karena pagi itu ia sudah keluar dari rumah Vinod. Siang harinya, Michael makan di restoran hotel dengan temannya yang bernama Navin. Sore harinya, Michael pergi ke resort bersama teman-temannya. ഞാൻ ഈ കേസിൽ തികച്ചും നിരപരാധിയാണ്. Persidangan lalu ditunda. Sore hari, Vijay memerintahkan Hana untuk mencari tahu lokasi handphone Michael di hari itu. Hana langsung pergi ke cybercell untuk mencari informasi. Setelah ditelusuri, lokasi GPS nomor handphone Michael pagi itu berada di luar rumah Vinod dan menuju ke resort. Vijay heran dengan fakta itu. Vijay terus memikirkan kasus ini. Malam hari, Parvin merapikan baju di lemari Sarah. Sarah yang baru saja keluar kamar mandi kaget mendengar pergerakan sang ibu. Sarah masih trauma akan tragedi yang menimpa dirinya. Sang ibu memeluk dan menenangkan Sarah. Pagi hari, Hana pergi ke restoran hotel dan meminta rekaman CCTV. Kepala CCTV hotel bernama Arun akan memberikan rekaman CCTV hotel di persidangan nanti. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Navin maju ke depan dan memberikan kesaksian. Navin mengatakan siang itu ia makan bersama Michael di restoran hotel. Setelah itu, Arun maju ke depan dan menunjukkan rekaman CCTV di restoran hotel. Di rekaman CCTV itu terlihat Michael dan Navin makan siang bersama. Vijay dan Hana kaget melihat rekaman CCTV itu. Michael menertawakan Vijay. Persidangan lalu ditunda. Besok pagi, Sarah melaksanakan sholat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Vijay melihat rekaman CCTV di restoran hotel secara berulang-ulang. Vijay baru sadar, ternyata rekaman CCTV itu sudah diedit. Paul dan Vijay mendatangi Arun dan menginterogasi Arun dengan keras. Arun mengakui ia telah mengedit rekaman CCTV itu atas perintah seseorang. Paul dan Vijay marah mendengar hal itu. Vijay mengatakan, Arun, jika kau mau bersaksi di pengadilan, kami akan melindungimu. Jika tidak, kami akan menyeretmu ke dalam penjara. Arun ketakutan dan menurut saja. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Rekaman CCTV itu diputar kembali. Arun maju ke depan dan mengaku ia telah mengedit rekaman CCTV itu atas perintah seseorang. Vijay maju ke depan dan mengatakan, Yang mulia, mari kita perhatikan baik-baik video CCTV ini. Dari awal video ada gambar bejana berwarna abu-abu di atas meja. Namun di tengah-tengah video, bejana itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan di akhir video, bejana itu tiba-tiba muncul kembali. Hakim kaget melihat hal itu. Vijay melanjutkan argumennya. Yang mulia, video ini telah diedit oleh Arun atas perintah seseorang. Vijay menunjukkan video ketika Arun diperintahkan seseorang untuk mengedit video itu. Ternyata Rajalah yang menyuruh Arun untuk mengedit video itu. Raja malu dan terdiam membisu. Persidangan lalu ditunda. Berita mengenai Raja viral di media televisi. Netizen menyerbu sosial media Raja dan menghujat Raja. Beberapa pengacara sudah tidak respect lagi kepada Raja. Besok pagi, Hana pergi menemui temannya yang merupakan ahli IT. Hana meminta temannya untuk mencari video dashcam dari resort menuju rumah Vinod. Vijay ingin tahu siapa saja yang berada di mobil Michael pagi itu. Beberapa hari kemudian, persidangan dilanjutkan kembali. Petugas cybercell maju ke depan dan memberikan kesaksian. Ia mengatakan lokasi GPS handphone Michael berada di luar rumah Vinod sejak pagi hari. Supir Michael bernama Robin maju ke depan dan memberikan kesaksian. Robin yang sudah dilatih Nima untuk berbohong mengatakan, Yang mulia,
Pagi itu saya menjemput Michael di rumah Vinod. Setelah itu saya mengantar Michael ke resort. Vijay tahu Robin berbohong. Vijay kesal kepada Robin. Persidangan lalu ditunda. Vijay mendesak Hana agar temannya segera mendapatkan video dashcam itu. Malam hari, Vijay terus melihat rekaman CCTV di jalanan. Di rekaman itu terlihat mobil Michael yang berwarna biru. Namun, karena rekaman itu diambil dari sisi atas, Vijay tidak bisa melihat siapa saja yang ada di dalam mobil Michael. Vijay yakin pagi itu Robin menjemput Michael, namun Michael tidak ikut bersama Robin. Di sisi lain, Raja dan Nima mempersiapkan teman-teman Michael yang berada di resort untuk memberikan kesaksian palsu di persidangan berikutnya. Pagi hari, Hana pergi menemui temannya untuk meminta video dashcam itu. Teman Hana masih terus berusaha mencari video dashcam itu. Di saat yang bersamaan, persidangan dimulai. Pemilik resort maju ke depan dan mengatakan di resortnya memang sengaja tidak dipasang CCTV. Setelah pemilik resort, 3 orang lelaki dan 1 orang teman wanita Michael maju ke depan dan memberikan kesaksian. Mereka berempat memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan sore itu Michael pergi ke resort dan menemui mereka berempat. Vijay tahu 4 orang teman Michael itu berbohong. Vijay lalu maju ke depan dan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun Vijay meminta kepada hakim mereka berempat memberi kesaksian dalam keadaan terpisah. Hakim mengizinkan hal itu. Satu persatu teman Michael diberi pertanyaan oleh Vijay. Ketika 1 orang dari mereka diberi pertanyaan, 3 orang lainnya menunggu di luar sidang. Vijay bertanya kepada mereka baju apa yang dipakai Michael sore itu. Keempat teman Michael memberikan jawaban yang berbeda-beda. Hal itu membuat Vijay semakin yakin mereka berempat berbohong. Vijay yakin sore itu Michael tidak pergi ke resort. Tak lama kemudian, Hana datang ke persidangan dan memberikan kode kepada Vijay. Video mobil Michael sudah ia dapat. Video dashcam itu kemudian diputar di ruang sidang. Vijay mengatakan, "Yang mulia, kita bisa lihat pagi itu hanya Robin yang berada di dalam mobil Michael. Robin mengendarai mobil Michael pergi ke resort sembari membawa handphone Michael. Dengan begitu, Michael mempunyai alibi ia pergi ke resort. Padahal Michael tidak pergi ke resort. Robin malu dan kebingungan." Vijay lalu memberikan dokumen penjara di kota Mumbai kepada hakim. Dokumen itu membuktikan bahwa Michael pernah memperkosa seorang gadis di kota Mumbai. Michael dibebaskan setelah membayar uang jaminan. Michael tertunduk malu. Raja dan Nima baru tahu mengenai hal itu. Raja dan Nima tidak bisa melawan. Hakim mengatakan persidangan selanjutnya adalah persidangan terakhir. Masing-masing kubu diperintahkan untuk mempersiapkan closing statement mereka. Persidangan lalu ditunda. Vijay dan tim kembali pulang. Besok pagi, Muhammad dan Hana pergi ke rumah Vijay. Mereka membicarakan persidangan selanjutnya. Muhammad bertanya kepada Vijay, "Pak Vijay, apakah kita akan memenangkan kasus ini?" Vijay menjawab, ia tidak yakin akan menang. Namun, ada satu hal lagi yang akan Vijay coba. ഫൈനൽ ഹിയറിംഗിന് ഞാനൊരു ശ്രമം കൂടെ നടത്താൻ പോവാണ്. Beberapa hari kemudian, persidangan terakhir dimulai. Vijay maju ke depan dan mengutarakan closing statement-nya. Vijay mengatakan, "Yang mulia, sebelum saya mengutarakan closing statement, saya ingin menceritakan kronologi pemerkosaan Sarah. Pagi itu, Michael masuk ke rumah Sarah dan bertanya kepada kedua orang tua Sarah, di mana rumah Vinod. Michael mendengar perbincangan keluarga Sarah. Michael tahu besok Sarah akan sendirian di rumah. Karena itu, Michael sengaja menginap di rumah Vinod. Pagi harinya, Vinod pergi ke gereja. Michael menelpon Robin dan menyuruh Robin untuk menjemput dirinya menggunakan mobil biru Michael. Setibanya di rumah Vinod, Michael memberikan handphonenya kepada Robin dan menyuruh Robin untuk pergi ke resort. Robin patuh dan menurut saja. Michael kemudian menunggu Sima keluar dari rumah. Ketika Sima sudah keluar, Michael langsung memanjat rumah Sarah dan masuk melalui lantai atas. Michael masuk ke dalam kamar Sarah dan memperkosa Sarah.
Ketika diperkaos, Sarah meraba wajah Michael dengan tangannya untuk mengidentifikasi wajah Michael. Karena Sarah adalah seorang seniman patung, Sarah bisa membuat patung wajah Michael. Vijay lalu duduk kembali. Nima maju ke depan dan mengutarakan closing statement-nya. Nima mengatakan, "Yang mulia, di laporan forensik tidak ditemukan SKM Michael dan tidak ada saksi mata yang melihat Michael masuk ke dalam rumah Sarah. Patung bentuk wajah Michael yang dibuat Sarah tidak bisa dijadikan bukti kuat bahwa Michael adalah pelakunya. Bisa jadi Sarah hanya berhalusinasi." Vijay marah dan mengatakan Sarah tidak berhalusinasi. Sarah adalah seniman patung yang handal. She is a skilled sculptor artist. Vijay meminta izin hakim untuk mempersilahkan Sarah menunjukkan skillnya membuat patung wajah manusia. Nima tidak setuju dengan hal itu, namun hakim mengizinkan. Nima lalu menunjuk raja sang ayah untuk menjadi objek patung yang akan dibuat Sarah. Di luar ruang sidang, para wartawan terus meliput berita itu dan tidak sabar ingin mengetahui hasil akhir kasus Sarah. Sarah masuk ke ruang tertutup bersama raja. Sarah meraba wajah raja untuk membuat patung wajah raja. Ketika Sarah meraba wajah raja, raja mengganggu fokus Sarah dengan mengatakan, "Sarah, bagaimana bisa kau meraba wajah pelaku ketika kau diperkaos? Apakah kau menikmati pemerkosaan itu?" Sarah sedih dan menangis karena dihina raja. Namun Sarah terus meraba wajah raja dan tetap berusaha untuk fokus. Setelah selesai meraba wajah raja, raja keluar ruangan. Sarah menangis sejadi-jadinya. Sarah kemudian masuk ke ruang khusus yang sudah disiapkan tanah liat. Sarah langsung membuat patung wajah raja. Para polisi berjaga ketat di ruang itu agar Sarah tidak diganggu oleh siapapun. Sementara Vijay dan semua orang menunggu di luar. Setelah beberapa jam, Sarah belum juga selesai membuat patung itu. Sarah belum bisa fokus karena masih teringat hinaan raja kepada dirinya. Sarah sedih dan menangis. Sarah mencoba bangkit dan berusaha untuk fokus membuat patung itu. Malam hari, Sarah selesai membuat patung itu. Kepolisian membawa patung itu ke ruang sidang. Hakim mempersilahkan semua orang masuk kembali ke ruang sidang. Ketika patung itu dibuka, hakim terkejut melihatnya. Hakim menyuruh raja berdiri tepat di sebelah patung. Ketika patung itu diputar, raja dan semua orang kaget karena patung itu sama persis dengan wajah raja. Vijay dan semua orang senang melihat hal itu, sementara raja dan Nima kepanikan. Persidangan lalu ditunda. Besok pagi, hakim membacakan putusannya. Hakim menyatakan Michael bersalah dan diberi hukuman seumur hidup. Vijay, Sarah, dan keluarga Sarah lega mendengar putusan hakim. Raja dan Nima menerima kekalahan itu. Setelah persidangan selesai, Sarah berjalan menghampiri Vijay dan meraba wajah Vijay. Sarah akan membuat patung wajah Vijay. Sarah mengucapkan terima kasih kepada Vijay. Vijay terdiam dan hanya menangis. Vijay lalu kembali pulang. Sarah membuka kerudungnya karena tidak takut lagi. Sarah dan kedua orang tuanya berjalan keluar gedung pengadilan. Ketika salah satu juru kamera ingin merekam Sarah, seorang wartawan menyuruhnya untuk tidak merekam Sarah. Itu semua demi menghormati Sarah. Para wartawan kagum atas keberanian Sarah. Habis. Apa pesan dari film ini? Sebesar dan sekuat apapun kejahatan yang ada di dunia ini, pada akhirnya kebenaran pasti akan menang. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.